Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, besok udah tanggal 25, itu artinya tanggal gajian bagi ibu rumah tangga. Nah, jadi video kali ini Mama mau mereview dan juga mengevaluasi anggaran yang di bulan September. Jadi ikutin videonya sampai akhir ya. Jadi yang pertama, sebelum lanjut Mama evaluasi ataupun mereview anggaran, Mama mau tulis dulu untuk transaksi yang udah Mama catat sebelumnya. Jadi sebelumnya Mama itu udah catat pakai pensil biar nggak salah. Nah, untuk kali ini Mama mau lanjutin ataupun Mama mau tulis ulang pakai pena. Jadi sambil Mama nulis, di sini Mama mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini dan buat teman-teman yang sudah nonton dan juga sudah komen di setiap video Mama. Mama ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru ketemu ataupun baru bergabung di channel Mama ucapkan selamat datang. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Nah, jadi Mama punya kabar gembira. Kenapa Mama bilang kabar gembira? Karena untuk bulan September ini Mama bisa menghemat biaya token listrik itu sebesar 50.000. Jadi untuk budget sebelumnya Mama itu biasa per bulan itu sekitar 300.000. Tapi untuk bulan September ini biaya token Mama cuma 250.000. Jadi walaupun cuma selisihnya sekitar 50.000, Mama ngerasa bahagia banget ya teman-teman, karena Mama itu berhasil untuk menghemat pemakaian listrik. Jadi selain Mama punya kabar gembira, di sini Mama juga agak sedikit sedih. Kenapa? Karena ada beberapa poin ataupun beberapa pos di anggaran yang udah Mama buat. Ini nggak ada sisa nih teman-teman. Contohnya seperti belanja bulanan, Mama kemarin itu sedikit over budget. Terus juga untuk belanja sayur mingguan ketiga dan keempat, ini budgetnya habis 150.000. Terus juga untuk jajan orang tua dan juga untuk pos kesehatan sama di sini nggak ada sisa budgetnya ya teman-teman. Tapi walaupun beberapa pos itu nggak ada sisanya, yang penting di sini Mama masih punya sisa uang belanja di kategori yang lain. Nah, jadi di sini Mama udah selesai buat catet di halaman pertama itu untuk beberapa transaksi, dan lanjut di sini Mama coba salin dulu untuk budget trackernya supaya Mama tinggal mereview untuk sisa uang belanja. Nah, kemungkinan untuk sisa uang belanja di bulan September ini nggak akan cukup untuk Mama alokasikan seluruhnya ke dana sinking fund ya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti Mama mau ambil sebagian dari gaji yang Mama terima. Berarti untuk bulan Oktober Mama itu nggak akan menyisihkan sebesar 2 juta sebagai tabungan. Jadi nanti selain untuk dana sinking fund, Mama juga mau membuat beberapa kategori baru di anggaran Oktober. Nah, jadi ini Mama udah selesai buat catat transaksi di budget tracker. Terus sebelum Mama hitung untuk sisa uang belanjanya itu masih berapa. Biasanya Mama kalau nge-review anggaran selalu baca ulang untuk nominal yang udah Mama buat. Contohnya untuk di pos kebutuhan itu apa aja dan berapa aja nominalnya, supaya nanti untuk bulan berikutnya ataupun bulan Oktober Mama tahu untuk kategori mana yang harus ditambah dan kategori mana yang harus dikurangi. Terus untuk belanja bulanan nanti Mama juga mau catat dulu apa aja yang harus Mama beli pada saat belanja bulanan. Jadi untuk stok yang masih ada sisa kemungkinan Mama belum beli dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah bener-bener habis, Mama baru beli, dan belinya kemungkinan di warung terdekat aja. Nah, jadi langsung aja untuk budget yang pertama di sini untuk pembelian susu anak. Di sini masih ada sisa sekitar 15.000. Jadi untuk anggaran yang Mama buat ataupun yang Mama tulis itu sebesar 500.000 ya, teman-teman. Tapi sebenarnya Mama itu over budget di pembelian susu, tapi untuk dananya di sini Mama ambilnya dari dana tabungan. Terus lanjut untuk dana Pampers, ini kemarin Mama buat budgetnya sekitar 150.000. Dan di sini masih ada sisa sekitar 12.000. Nah, sebenarnya Mama juga over budget di pembelian Pampers, tapi untuk over budgetnya di sini Mama pakai uang papanya bule ya teman-teman. Jadi Mama minta beliin Pampers supaya Mama juga nggak mengganggu uang tabungan lagi.
Terus juga untuk pembelian beras, nah di sini ada sisa 2.000, tapi sebenarnya untuk sisanya itu tercampur dengan uang koin ya teman-teman. Jadi mama hitung dulu untuk sisa uang kertas yang ada di dompet pintar, nanti baru mama hitung ulang untuk uang koinnya. Terus juga untuk pembelian galon di sini masih ada sisa sekitar 17.000. Terus juga untuk pembelian gas di sini mama masih ada sisa sekitar 16.000. Nah, kalau budget untuk belanja bulanan kemarin itu kan mama over budget. Jadi untuk budgetnya mama buat 400.000. Tapi ternyata untuk total belanja seluruhnya itu sekitar 423.000. Jadi mama itu ada kelebihan sekitar 23.000 ya teman-teman. Nah, terus juga di sini untuk belanja mingguan yang pertama dan kedua itu masih ada sisa. Jadi untuk yang pertama itu sisa sekitar 20.000. Terus juga untuk belanja sayur yang kedua ini sisanya sekitar 27.000. Tapi untuk belanja ketiga dan keempat di sini nggak ada sisa ya teman-teman. Jadi budgetnya benar-benar habis 150.000. Nah, mungkin di sini ada teman-teman juga yang ngerasa heran ataupun bingung kenapa sih setiap mama over budget itu kelihatan biasa aja, mama nggak ngerasa pusing ataupun ngerasa ribet dengan anggaran yang udah mama buat. Jadi setiap bulan kan mama itu selalu menyisihkan dana tabungan itu yang nominalnya lumayan besar ya teman-teman. Jadi hampir setengah dari jatah bulanan yang mama terima. Nah, dari sisa dana itulah yang suka mama pakai untuk dana cadangan. Kalau misalnya mama itu over budget untuk pembelian susu, terus juga misalkan mama mau beli mainan untuk anak mama. Jadi nominal 2 juta itu bukan berarti nggak bisa mama ganggu gugat nih teman-teman. Jadi dana itulah yang mama jadikan sebagai tabungan dan juga dana cadangan kalau misalnya mama over budget. Nah, jadi balik lagi, setiap orang kan mempunyai cara berbeda-beda dalam mengatur keuangan rumah tangga. Jadi, untuk video mama di sini hanya sebagai contoh ataupun bisa teman-teman jadikan inspirasi gimana cara mengatur keuangan rumah tangga. Jadi, teman-teman juga nggak usah terpaku dari nominal yang mama buat. Karena untuk kebutuhan kita juga berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sini mama udah selesai untuk menghitung sisa uang belanja. Jadi di sini mama mau susun dulu untuk pecahan uangnya. Jadi habis ini mama juga mau hitung untuk sisa uang belanja yang ada di dompet kecil. Jadi untuk uang koin di sini nggak mama campur di dompet pintar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sisa belanja berupa uang koin, di sini mama masukinnya ke dompet yang lebih kecil. Nah, terus buat teman-teman yang mungkin setiap bulannya itu selalu over budget, coba mulai sekarang teman-teman juga buat kategori dana cadangan. Jadi menurut mama teman-teman harus membuat 2 kategori nih. Jadi yang pertama dana darurat dan yang kedua itu dana cadangan. Tapi di sini untuk fungsinya itu berbeda ya teman-teman. Jadi untuk dana darurat itu teman-teman bisa pakai untuk hal yang benar-benar urgent. Contohnya nih teman-teman sakit dan pengen berobat ke rumah sakit, itu bisa digunakan dana darurat. Nah, untuk dana cadangan ini teman-teman bisa pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti mama tadi, jatah susunya anak misalkan udah habis. Nah, teman-teman bingung nih harus ambil dananya itu dari dana apa. Nah, teman-teman bisa pakai dana cadangan tadi. Tapi di sini balik lagi teman-teman juga tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang lain. Kalau misalnya masih ada sisa ataupun dana yang lebih, coba teman-teman jadikan dana cadangan. Nah, jadi ini untuk sisa uang belanjanya masih ada sekitar 118.000 ya teman-teman. Jadi nanti mama mau hitung juga untuk uang koinnya itu ada berapa biar mama bisa totalin seluruhnya. Tapi kemungkinan untuk sisa belanja di bulan September ini nggak akan cukup kalau mama alokasikan seluruhnya untuk dana sinking fund. Makanya nanti untuk dana sinking fund mama ambil sebagian dari gaji yang mama terima aja. Terus juga untuk dana sinking fund ini teman-teman juga nggak harus terpaku dananya itu dari sisa uang belanja.
misalkan nih teman-teman mau menyisihkan dari bonusnya suami, ataupun misal teman-teman punya usaha lain, itu juga bisa. Jadi dana sinking fund ini sebenarnya bisa kita ambil ataupun bisa kita sisihkan dari mana aja. Nah, lanjut di sini Mama mau hitung dulu untuk uang koinnya ada berapa, dan nanti untuk update sinking fund dan juga untuk tabungan yang lain Mama buat di next video aja ya teman-teman, supaya durasinya juga nggak kepanjangan. Nah, terus di sini untuk uang koinnya Mama mau pisahin dulu, jadi masing-masing nominal Mama sisihkan supaya Mama juga lebih mudah dalam menghitung jumlahnya. Nah, sambil Mama hitung jumlah uang koinnya, mungkin di sini buat teman-teman yang punya penghasilan harian ataupun penghasilan mingguan, bisa juga menyisihkan sisa uang belanja berupa uang koin sebagai dana tabungan. Jadi untuk tabungan itu nggak harus nominal kertas ataupun nominal yang besar ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman mulai dari nominal yang terkecil, contohnya dari koin 100 rupiah, koin 200, 500 ataupun koin 1000. Nah, itu bisa teman-teman sisihkan setiap hari ataupun setiap minggu sebagai dana tabungan. Jadi bukan berarti teman-teman itu nggak bisa nabung. Yang penting di sini teman-teman itu niat buat menyisihkan tabungan, walaupun nominalnya itu nominal koin ataupun nominal yang paling kecil. Nah, jadi nggak ada lagi istilah nggak bisa nabung ataupun nggak punya uang untuk tabungan. Jadi contohnya nih, Mama aja masih menyisihkan uang koin sebagai tabungan ya teman-teman. Jadi Mama itu pengen menantang diri Mama sendiri, bisa atau enggak nih Mama mengumpulkan uang koin ini sebanyak 1 botol gitu ya teman-teman. Jadi masing-masing nominal di sini Mama siapin 1 botol. Nanti kalau misalnya uangnya udah penuh, baru Mama tukar ke bank ataupun Mama tukar ke warung sebagai uang kembalian. Terus lanjut di sini Mama udah hitung juga untuk nominal koinnya ada berapa. Jadi yang pertama di sini untuk koin 500 rupiah ataupun 500 perak, tadi jumlahnya ada 23 koin nih teman-teman. Berarti untuk nominalnya itu sekitar 11.500. Terus juga untuk koin 1000 tadi kalau nggak salah itu nominalnya ada 9 koin, jadi jumlahnya ada 9.000. Terus untuk uang 200 tadi jumlahnya ada 4, berarti nominalnya itu 800 rupiah. Dan untuk uang koin 100 itu ada 3, berarti jumlahnya 300 rupiah. Dan ditambah 1 lembar uang 1000. Dan di sini Mama juga udah totalin untuk uang koinnya itu ada berapa. Jadi uang koin ditambah 1 lembar uang 1000 itu totalnya 22.600. Dan kalau misalnya Mama tambah dengan uang belanja tadi 118.000, ini totalnya jadi sekitar 140.600. Nah, jadi di sini nominalnya itu nggak cukup untuk dana sinking fund ya teman-teman, karena untuk sinking fund ini Mama buat beberapa kategori. Jadi nanti Mama mau hitung ulang untuk anggaran Mama di bulan Oktober dan berapa yang harus Mama sisihkan untuk dana sinking fund. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman video review dan juga evaluasi anggaran di bulan September. Semoga videonya bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jadi next video Mama bakal update dana sinking fund dan juga anggaran untuk bulan Oktober. Nah, buat teman-teman terima kasih juga ya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi ketemu lagi di video Mama selanjutnya ataupun di video tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.